Itu yang mau dibahas. Nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya di sini ngembangin tuh ya, kalian menanamkan karakter. Terus murid diberi kesempatan menceritakan apa yang mereka lakukan saat makan bergizi gratis MBG. Kenapa nggak habis? Coba ceritain. Oh, sayurnya asam. Oh, gini-gini. Oh, berarti kalau sayurnya asam itu berarti MBG yang dibawa. Kadang-kadang suka ada yang basi kan, gitu kan? Oh, basi. Berarti kan dia udah tahu kan, makanan itu nggak bagus buat dia. Oh, berarti kan poin. Jadi belum tentu nggak habis itu, belum tentu dia bermasalah kalau nggak habis. Nggak tahunya karena memang sayurnya basi, gitu kan? Biar nggak sakit, makanya dia nggak makan. Berarti kan kesadaran kesehatannya bagus kan? Jadi nggak mesti dulu kalau nggak habis itu berarti dia kesadaran kesehatannya kurang menurut ini. Ya. Terus menjawab pertanyaan pemantik. Kenapa sebelum makan kita harus mencuci tangan? Kapan sebaiknya kita melakukan mencuci tangan dan sebagainya? Nah, karena ini enggak, gitu ya. Ini semua aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini adakannya penyusunan rencana kegiatan kurikuler berupa makanan bergizi mencuci tangan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Nah, ini Bapak Ibu di sini akan buat jurnal nih, jurnal kesehatan, ya. Jurnal pengamatannya sederhana aja. Misalkan nama-nama murid Bapak Ibu tuh dibuat keseluruhan ya. Nah, terus tentang apa? Tentang mencuci tangan, ya, mencuci tangan sebelum makan. Jadi selama kegiatan MBG lihat mana yang sudah terbiasa, mana yang belum. Udah cukup. Selepasnya aja, nggak nanti dibahas. Ya. Kalau yang belum terbiasa sama belum sudah mandiri mencuci tangan. Nah ini contohnya ya, contoh untuk apa? Observasinya ya. Jadi bukannya ke kompetensi, bukan. Kalau misalkan kompetensinya kan ya cuci tangannya pakai sabun apa enggak, cara gosoknya benar apa enggak, kompetensi. Ini bicara kebiasaan. Nama muridnya siapa? Kebiasaan makan makanan bergizi dia sudah terbiasa atau belum terbiasa? Nah nanti catatannya apa? Oh ternyata dia pada sayuran tertentu dia alergi atau nggak boleh, kita catatan. Ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Pak, anak murid saya keseringan makan MBG-nya dibungkus Pak, dibawa pulang, nggak dimakan. Dibungkus dibawa pulang. Jadi kan anak-anak bawa tempat makan kosong. Terus jadi dipindahin aja gitu ke tempat makannya. Ada yang bilang ada juga orang tuanya yang ngelarang untuk makan MBG karena takut keracunan, karena ada kasus anaknya waktu itu diare gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang juga dilarang sama orang tua. Kalau kasusnya kayak gitu, berarti dia salahnya bawa MBG-nya dari rumah sendiri. Sudah. Jadi nggak makan itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita nggak boleh juga maksain kan. Iya. Nanti kalau ada apa-apa sekolah kesalahan. Tetapi setidaknya kita sudah kasih kesadaran. Cuma memang harus ada kesetaraan. Karena jam makanan bergizi yang dia makan itu nggak ciki, nggak itu, gitu. Tetap harus makanan kayak nasi dan sebagainya. Itu yang harus dibawa. Nggak masalah sih. Oh iya udah. Cuma ada kompensasinya, harus aktivitas yang sama. Iya. Ya sudah. Sama seperti jadi juga program. Ya. Oke. Nggak Terima harus kasih Pak. program bantuan pemerintah kan. Ada sekolah saya juga itu ada beberapa yang memang nggak bisa makan nasi gitu kan. Jadi harus makanannya harus di blender dulu gitu kan. Nggak bisa kita pasang ya. Nanti anaknya malah muntah-muntah karena alergi dan sebagainya. Dia harus di blender apa gitu. Nah ini kebiasaan berdoa, ya sudah melakukan berdoa sesudah sebelum makan. Nah ini disesuaikan aja ya. Nah nanti untuk asesmennya itu, nah, ini Bapak Ibu cukup kayak gini aja nih. Kalau rumit-rumit gitu kan. Dimensi profil tulisannya apa, subdimensinya apa. Nanti saya kasih ya keputusan beskap alur pencapaian kompetensi. Ini sama kayak P5 tuh, ada dimensi subdimensi, ada indikatornya tuh. Cukup diambil aja.
Misalkan kelas 2 ya atau kelas 3 misalkan. Nanti lihat untuk kelas 3 dimensi keimanan ketakwaannya mana. Nah, ini ditaruh di bagian cakapnya itu. Nah, berarti kalau yang di bawahnya ini berarti kan berkembang itu dimensinya ada di kelas 2 di bawahnya. Tapi kalau misalkan mahir berarti dimensi yang ada di kelas atasnya. Ya. Bapak Ibu cuma copy paste tuh cuma pindahin indikator. Ya. Tapi ada pertanyaan, Pak kayaknya indikator ini masih kurang spesifik deh. Saya mau ambil ini tapi belum spesifik banget. Saya mau tambahin boleh nggak? Boleh. Kalau dianggap belum spesifik, silakan. Tapi cenderungnya ke bagian ini ya. Tapi belum spesifik, ada penambahan silakan. Ya. Nah ini untuk Kak, ini kan udah terlanjur Pak mengambil tema dan DPL yang dipilihnya. Kalau di semester 2 ganti bisa? Oh, boleh. Ada pertanyaan? Jadi dimensi penilaiannya bukan kepada bentuk tes ya, tes apa Bapak itu kan soal ya. Iya. Oh, mana makanan sehat? Oh ini anggur, ini enggak gitu. Kami kita melihat arah ya kan? Bapak maaf, kalau program kokurikuler kita sudah kita catat di KSP, boleh diganti? KSP. Jadi kemarin itu bentuk nyusun KSP itu masukkan juga sama kegiatan kokurikuler yang akan kita lakukan, Pak. Ada. Namanya apa? Temanya apa ada? Ada. Kemarin disuruh cantumin. Disuruh cantumin juga kokurikuler yang akan kita lakukan. Kalau udah ada temanya enggak? Ada temanya, ada profil lulusannya apa aja gitu. Kayak kemarin Bu Yani sempat diskusi sama saya, Pak saya habis ngajarin maulid Pak gitu kan. Saya masukin ke kokurikuler bentuk lain gitu. Terus dia kan cerita sama saya ya, maulid ya. Kan itu bisa Pak bentuk lain karena tuh maulid ada marawisnya ada apa gitu. Saya bilang kalau bentuk lain itu kaitannya sama kearifan lokal. Kalau bentuk peringatan maulid itu bukan bagian dari kearifan lokal, itu hanya peringatan untuk agama tertentu. Kalau kearifan lokal itu berlaku untuk semua. Sudah dipahami? Karena maulid itu cuma punya agama Islam. Buat agama Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya tidak ada maulid. Sementara si kopi itu ya kalau mencakup semua boleh tanpa ada yang terkena. Itu tidak pasti. Tapi kan pada marawis ya kalau kayak gitu buat saja video topiknya kita misalnya daerah tuh gitu kan marawis ya yang memiliki apa DPR-nya kok kerja sama dalam main marawis karena itu mainnya berkelompok gitu kan. Nah nanti kerjasama itu kan bisa terlihat ketika nanti ada muncul apa enak didengar bagus berarti kan kerjasamanya bagus apa mau punya opini apa mau mengukur ini ketika hasilnya nggak karuan berarti kan kerjasamanya itu kurang tepat gitu kan kapan dia ini kapan dia itu pikirannya kan berbeda nah maksudnya ya kita bisa ada rencananya nggak? Iya, Pak. Ada topiknya nggak? Iya. Namanya komunitas ada topik, ada perencanaan, dan ada penilaian. Penilaiannya kayak gini nanti. Kalau misalkan kolaborasi nanti ada indikatornya lagi apa. Kita lihat ya. Nah ini contoh edukasi. Ini kesehatan, dimensi profil urusannya. Tapi ada subnya nih di peraturan besarnya. Nah subnya saya ambil ini. Hidup bersih dan sehat. Dia ada indikatornya nih, ya. Tapi yang mau indikator yang mau saya capai ada di tengah sini, masuk ke kategori cakap. Kalau misalkan dia kemampuannya di bawah, ini masih kategori itu kurang. Ini mahir atau kemampuannya kan ya. Membiasakan hidup bersih sehat dengan menciptakan pakai sabun. Nyambung nggak tadi sama program yang saya susun? Nyambung kan? DPR-nya masih nyambung sama DPR yang saya pilih ya. Karena tadi tujuan pembelajaran saya targetnya apa? Mencuci tangan ya?
kebiasaan untuk kita Iya, makasih. konsumsi makanan bergizi. Ini kalau saya. Dan itu kayak gitu aja. Karena nanti bapak ibu dirapot klik gitu kan. Dari kesehatan klik nanti yang muncul ini sebenarnya redaksinya